Welcome back to my channel. Di video kali ini kita masih akan belajar mengenai English. Apa sih yang dimaksud dengan tense? Tense adalah perubahan kata kerja yang dipengaruhi oleh waktu dan sifat ketika kejadian atau peristiwa terjadi. Ada 16 tenses yang akan kita pelajari. Dari yang pertama yaitu present simple sampai yang terakhir yaitu past future perfect continuous. Yang pertama kita akan belajar tentang present simple. Apa yang dimaksud dengan present simple? Present simple adalah bentuk tense yang digunakan untuk menjelaskan suatu peristiwa atau kegiatan yang merupakan kenyataan umum dan kebiasaan atau rutinitas. Present simple dalam kalimat verbal. Poin pertama, kalimat yang menunjukkan adanya kegiatan atau aktivitas, atau kalimat yang predikatnya merupakan kata kerja. Poin kedua, kalimat verbal terdiri dari subjek dan verb. Poin ketiga, dalam present simple, kata kerja menggunakan kata kerja bentuk pertama atau verb 1. Poin ketiga, terdapat 3 bentuk kalimat dalam present simple, yaitu bentuk positif, bentuk negatif, dan bentuk interrogatif. Bentuk positif, rumusnya subjek plus verb 1 ditambah s atau es plus object plus adverb of time. Berikut adalah tabel rumus dari present simple bentuk positif. Sebagai catatan, poin pertama, akhiran s atau es pada kata kerja hanya berlaku untuk subjek ketiga tunggal, seperti she, he, it, David, dan lain-lain. Poin kedua, akhiran s atau es pada kata kerja tidak berlaku untuk subjek pertama, kedua, dan ketiga jamak, seperti I, you, we, they, the boys, the girls, dan lain-lain. Poin ketiga, dalam bahasa sehari-hari, kalimat tidak selalu selengkap rumus, terutama keterangan waktu. Kadang keterangan waktu tidak disebutkan dalam kalimat karena pembicara dan lawan bicara sudah saling memahami maksud pembicaraannya. Contoh 1. Matahari terbit di sebelah timur. The sun rises in the east. Nomor 2. Saya pergi ke sekolah setiap hari. I go to school every day. Yang ketiga, David bermain sepak bola setiap hari Minggu. David plays football every Sunday. Yang pertama, matahari terbit di sebelah timur termasuk kenyataan umum. Yang kedua, saya pergi ke sekolah setiap hari termasuk rutinitas.
Nomor 3, David bermain sepak bola setiap hari Minggu, termasuk rutinitas. Penggunaan S atau IS dalam kata kerja. Yang pertama, kata kerja berakhiran CH, SS, SH, X, dan O ditambahkan akhiran ES. Yang pertama, teach, jadi teaches. Contoh yang kedua, discuss, menjadi discusses. Contoh yang ketiga, wash, jadi washes. Contoh berikutnya, box, menjadi boxes. Dan yang terakhir, go, jadi goes. Dan kata kerja yang tidak diakhiri dengan akhiran tersebut hanya ditambahkan akhiran S. Khusus kata kerja yang berakhiran dengan Y, terdapat dua cara. Poin pertama, jika di depan huruf Y berupa huruf mati atau konsonan, maka huruf Y diganti dengan huruf I, lalu ditambah ES. Contohnya study jadi studies, cry jadi cries, fly jadi flies. Jika di depan huruf Y berupa huruf hidup atau vowel A, I, U, E, O, maka cukup ditambah huruf S setelah huruf Y. Contoh, pay jadi pays, play jadi plays, buy jadi buys. Sekarang kita akan belajar mengenai bentuk negatif. Rumusnya subject plus don't atau doesn't plus verb 1 plus object plus adverb of time. Berikut adalah tabel dari rumus present simple dalam bentuk negatif. Sebagai catatan, untuk membuat kalimat verbal simple present menjadi bentuk negatif, tinggal tambahkan kata do not disingkat don't atau does not disingkat doesn't sesudah subjek sebelum kata kerja. Poin kedua, do not atau don't hanya digunakan untuk subjek pertama, kedua, dan ketiga jamak seperti I, you, we, they, the boys, the girls, dan lain-lain. Poin ketiga, does not atau doesn't hanya digunakan untuk subjek ketiga tunggal, seperti she, he, it, David, dan lain-lain. Contoh nomor 1, they swim every Sunday, menjadi they don't swim every Sunday. Nomor 2, Adele reads a novel, Adele doesn't read a novel. My mother cooks rice in the kitchen, menjadi my mother doesn't cook rice in the kitchen. Bentuk terakhir dari kalimat present simple yaitu bentuk interrogatif. Rumusnya do atau does plus subject plus verb 1 plus object
plus adverb of time. Berikut adalah tabel dari rumus present simple bentuk interrogatif. Sebagai catatan, poin pertama, untuk membuat kalimat verbal simple present menjadi bentuk interrogatif, tinggal tambahkan kata do atau does di depan atau sebelum subjek. Poin kedua, do hanya digunakan untuk subjek pertama, kedua, dan ketiga jamak seperti I, you, we, they, the boys, the girl, dan lain-lain. Poin ketiga, does hanya digunakan untuk subjek ketiga tunggal seperti she, he, it, David, dan lain-lain. Jangan lupa tambahkan tanda tanya di akhir kalimat. Contoh nomor 1. They swim every Sunday menjadi do they swim every Sunday. Nomor 2. Adele reads a novel menjadi does Adele read a novel. Nomor 3. My mother cooks rice in the kitchen menjadi does my mother cook rice in the kitchen. Jangan lupa kerjakan soal-soal latihan online, linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa like dan subscribe. Dan jangan lupa klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan video terbaru berikutnya. Thank you for watching. And see you in the next video.